Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat keimanan, nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang guru ini. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kami hormati Bapak dan Ibu guru beserta pemaparan oleh calon CGP kita Ibu Citra. Untuk hari ini kita akan ada suatu pemaparan diseminasi tentang budaya positif yang akan diberikan oleh Ibu Citra, calon guru penggerak angkatan 11. Tidak memperpanjang waktu, langsung saja kepada Ibu Citra kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya pada penyebaran pemahaman budaya positif kali ini. Baik, untuk selanjutnya kita coba, ada nggak yang tahu budaya positif itu apa? Ada yang bisa? Iya, budaya. Budaya positif atau kebiasaan yang baik seperti disiplin, hadir tepat waktu dan sebagainya. Ya, betul. Kebiasaan yang baik-baik seperti disiplin dan tepat waktu. Nah, pada konsep inti budaya positif ini kita akan membahas tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sekarang kita masuk kepada disiplin. Bapak Ibu, ada nggak yang mau memberikan tanggapan tentang disiplin? Ya, Bu Eva. Disiplin itu artinya kepatuhan, Bu Cik. Ya. Ada lagi Bapak Ibu tentang disiplin? Disiplin adalah kepatuhan. Apakah saja dari Bapak, disiplin adalah kepatuhan tentang peraturan-peraturan yang ada yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu peraturan-peraturan itu yang sifatnya memang positif, yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, diterapkan setiap hari dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Bu Ida. Memang betul ya, disiplin itu kepatuhan terhadap suatu aturan. Nah, kalau menurut literaturnya bagaimana? Nah, ini dia. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri. Kemudian tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa mengenal imbalan, penghargaan, ancaman, dan hukuman. Nah, tujuan kita sebagai pendidik melakukan disiplin terhadap peserta didik ini untuk menuju kepada disiplin diri yang berasal dari motivasi intrinsik atau motivasi atau kesadaran dari dalam peserta didik. Nah, ini mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu contohnya tadi disiplin, saling menghormati, dan lain sebagainya.
Ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini ilusi bahwa guru mengontrol murid. Sebetulnya bukan guru yang mengontrol murid, tetapi murid itu yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Kemudian ada lagi ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini maksudnya bujukan. Nah, bujukan ini sifatnya sementara, jangka pendek. Nah, nanti ketika siswanya udah tersadar akan balik lagi melakukan kesalahan yang sama. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kritik ataupun membuat rasa bersalah ini bisa membuat anak rendah diri. Jadi bukan menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita kadang-kadang memaksa anak untuk melakukan suatu tugas. Padahal mereka kadang tidak mau melakukannya. Jadi kita butuh menimbulkan motivasi intrinsik dari anak agar mereka melakukan suatu tugas. Kalau kita melakukan pemaksaan, yang ada nanti permusuhan dari dalam diri anak, bukannya kesadaran. Kemudian ini paradigma stimulus respon kita ubah menjadi pendekatan teori kontrol. Nah, ini realitas kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol, kebutuhan kita berbeda-beda. Nah, inilah yang menjadi dasar kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Karena gaya belajar masing anak-anak itu ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Padahal yang menurut teori kontrol, setiap orang memiliki pandangan atau gambaran yang berbeda. Jadi kita masing-masing memiliki pendapat yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal menurut teori kontrol hanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, pada teori kontrol ini semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya anak melakukan pelanggaran, tentu ada tujuannya, ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Kemudian seperti tadi, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian di sini di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kalau kita tidak mengizinkan ke orang lain untuk mengontrol diri kita, orang lain itu tidak akan bisa mengontrol diri kita. Selanjutnya ini nilai-nilai kebajikan. Karena pada kegiatan kita di profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Kemudian yang menurut Ibo Primari ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan sebagainya. Kemudian untuk keterampilan hidup itu ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Baik Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut? Nih, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Gimana Bapak Ibu? Minta tanggapan. Apa Bapak setuju dengan hukuman mendisiplinkan anak? Ya, silakan Bu Epa. Tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Seharusnya hukuman ini artinya anak disiplinkan bukan dengan cara menghukum. Ada cara lain untuk mendisiplinkan anak.
Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Eva. Bu Titin mau memberikan tanggapan? Ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya kurang setuju dengan pendapat seperti ini karena hukuman mendisiplinkan anak hanya bersifat sementara, karena setelah hukuman nanti ketika anak itu sadar dia akan berbuat kembali seperti biasa. Ya, berarti menurut Ibu Titin hukuman ini akan membuat anak mengulangi lagi kesalahannya walaupun sudah diberi hukuman. Jadi tidak memberikan kesadaran. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Ya, silakan Ibu Linda. Terima kasih Bu Citra. Izinkan saya berpendapat mengenai hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kita secara teori mengerti bahwa hukuman ini tidak dapat mendisiplinkan anak tentunya. Tapi terkadang secara manusiawi kita melakukan itu. Nah, berharap anak berubah dalam seketika. Betul, kita sudah bangga dengan menghukum anak itu jera, tapi ada rasa takut yang dimiliki oleh si anak sehingga melakukan sesuatu itu karena takut dengan Ibu Linda atau takut dengan seseorang. Nah, kita bangga. Nah, saya sendiri terkadang seperti itu. Kita bangga anak sudah patuh, ternyata patuhnya itu hanya sebatas takut kepada kita, bukan berasal dari kesadaran dirinya sendiri. Terima kasih Bu Citra. Ya, terima kasih Bu Linda. Berarti hukuman berarti tidak dapat mendisiplinkan anak. Kalaupun dapat itu sifatnya sementara, hanya membuat rasa takut. Yang sifatnya jangka pendek ya, bukan untuk menyadarkan anak, bukan untuk jangka panjang. Nah, yang kedua, pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Gimana, Bapak Ibu? Minta tanggapannya, kenapa Bu Yuli? Untuk pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, saya setuju karena di sini tidak terbebani anak dengan hukuman fisik. Nah, ini melatih anak untuk membaca dan menambah literasinya. Ya, berarti menurut Ibu Yuli ini ada efek positifnya. Dengan membaca, anak-anak akan terbiasa. Jadi literasinya berkembang. Ada tanggapan yang lain, Bapak Ibu? Ibu Ida, gimana? Setuju dengan pemberian hukuman yang nomor 2? Oke. Kemudian kita minta tanggapan untuk pernyataan yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Gimana Bapak Ibu? Ya, Bu Ida, silakan. Untuk dapat meningkatkan motivasi belajar anak, memang ya kalau kita memberi penghargaan anak akan semakin bersemangat. Ya, tapi kalau terus diberi penghargaan tidak baik juga. Jadi anak tergantung kepada kalau ada pemberian dia baru semangat. Kalau tidak ada maka dia tidak semangat. Ya, silakan Bu Eva. Menambahkan Bu Citra. Untuk memberi penghargaan biasanya di awal dilakukan itu anak akan termotivasi dengan sendirinya. Cuman kalau tidak ada pemberian lagi, tidak kita berikan penghargaan lagi, itu anak-anak akan menurun motivasinya. Jadi artinya tidak selalu penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi anak. Jadi seperti itu. Ya, baik, berarti memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, tapi sifatnya sementara juga, tidak dari motivasi intrinsiknya, tidak dari dalam. Nah, begitu penghargaan tidak ada, anak tidak termotivasi. Jadi, bagaimana pemberian penghargaan ini? Berarti sesuai ya
memberi penghargaan berarti tidak meningkatkan motivasi belajar anak untuk jangka panjang. Hanya untuk momen-momen jika ada penghargaan. Baik, kita lanjutkan. Nih, ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini maksudnya segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan kita memiliki tujuan tertentu untuk semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kira-kira apa kebutuhan dasar kita, Bapak Ibu? Nih, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Semua orang ada 5 kebutuhan dasarnya. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, nih, seperti dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan akan penguasaan ini maksudnya bukan hanya kebutuhan menjadi seorang kepala atau pemimpin, tetapi juga kebutuhan misalnya untuk menguasai kompetensi, ya, untuk menguasai suatu ilmu atau kompetensi tertentu atau keterampilan tertentu, itu termasuk penguasaan. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Nah, nih, kebutuhan akan kebebasan. Ini tujuannya supaya apa? Supaya tidak bosan. Jadi kita membutuhkan kebebasan. Kemudian ada kesenangan. Nih, kebutuhan akan kesenangan seperti itu humor, tertawa, dan sebagainya. Nah, jika kebutuhan dasar ini ada salah satu atau beberapa yang tidak terpenuhi pada anak didik kita atau peserta didik kita, maka terjadilah yang namanya pelanggaran atau apa itu namanya, aturan, pelanggaran terhadap peraturan. Misalnya seperti ini. Nih, ini contoh kebutuhan dasar manusia. Ini ada ceritanya nih. Tahun ini Dimas berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkannya cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali. Berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Nah, aku merasa bangga dan keren. Nah, ini kompetensinya terpenuhi nih. Yang kompetensi berarti kebutuhan akan penguasaan. Kemudian ada lagi jawaban Dimas. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Ini kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Ini kebebasan. Jadi bebas mau pergi kemana aja dengan mobil. Kemudian menyetir mobil itu seru. Nah, ini seru berarti senang. Itu terpenuhinya kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini kita masuk pada motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, sebagai seorang guru, kita hadir di kelas tepat waktu. Nah, apa motivasinya? Ada yang bisa memberikan tanggapan?
motivasi Bapak Ibu hadir di kelas tepat waktu. Hadir di kelas tepat waktu motivasinya adalah rasa tanggung jawab kita. Karena ada rasa tanggung jawab kita terhadap tugas kita, itu yang membuat kita hadir tepat waktu. Ibu Titin mau menanggapi? Iya, silakan. Menambahkan sedikit pernyataan dari Bu Eva. Hadir tepat waktu itu memang bisa meningkatkan tanggung jawab kita sebagai guru untuk mendidik anak, dan kehadiran kita tepat waktu juga bisa mencerminkan ke anak bahwa guru aja bisa tepat waktu, apalagi anak. Berarti anak akan tidak akan melakukan telat apabila gurunya sudah mengajarkan tepat waktu dalam kelas. Begitu Bu Eva. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eva dan Ibu Titin. Berarti motivasi Bu Eva dan Ibu Titin berarti itu motivasi intrinsik ya, karena menghargai nilai-nilai diri. Karena mau dicontohkan kepada anak-anak bagaimana kita disiplin dulu, baru anak-anak yang diminta untuk disiplin. Nah, mungkin ada beberapa kita yang hadir tepat waktu itu karena takut kan tidak nyaman, misalnya karena nanti kalau tidak tepat waktu nanti dibicarakan teman. Nih, kenapa terlambat datang ke kelas? Kenapa nggak masuk dan sebagainya gitu. Mungkin karena takut dibicarakan oleh teman atau digosipin. Kemudian ada pula sebagian kita motivasinya mungkin karena ingin mendapat pujian. Nah, ini guru teladan ini. Semoga di sekolah kita nggak ada yang seperti itu ya. Semoga di sekolah kita semua kita memiliki motivasi yang dari dalam, ingin menjadi teladan bagi peserta didik kita. Ini dapat nilai poin. Iya, itu motivasi dari luar. Ya ini. Nih, ada motivasi dari luar atau motivasi eksternal itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti di sekolah kita ingin mendapatkan poin plus. Ya, yang kedua tuh untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti kata Bapak Kepsek, kalau poinnya banyak yang minus, nanti penilaian kinerjanya juga kurang. Jadi mungkin salah satunya ada kita ya karena menghindari itu. Ya. Kemudian menjadi orang yang diinginkan atau menghargai diri sendiri, seperti yang motivasi dari Bu Eva dan Ibu Titin tadi, karena ingin menjadi teladan bagi anak didik. Kemudian ini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, hukuman ini tidak berencana atau tiba-tiba ada. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Hukuman ini bisa jadi kalau kita itu ada push up atau lari keliling lapangan. Nah, ini mau untuk hukuman ini murid tidak tahu. Nah, kalau untuk konsekuensi dia terencana. Kita sepakati dulu dengan peserta didik kita. Biasanya kalau walas itu membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, jadi pada keyakinan kelas itu ada konsekuensinya. Jika melanggar keyakinan kelas ini, nah ini konsekuensi yang harus dilakukan anak. Contoh misalnya terlambat 15 menit. Jadi anak kehilangan waktu istirahatnya 15 menit untuk mengerjakan ketertinggalan tugas karena terlambat. Kemudian ada restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi peserta didik kita untuk memperbaiki kesalahan. Nih, kita ajak dialog untuk nantinya mereka bisa menstabilkan identitas sehingga bisa mencari solusi sendiri.
Ada yang bisa menanggapi keyakinan kelas itu apa? Baik, Bu Ida, mohon tanggapan. Masih ingat kemarin yang apa disampaikan materinya Bu Ipa dalam kegiatannya sama. Walaupun apa masih ada tertinggal sedikit, yaitu kesepakatan bersama antara siswa apakah dengan gurunya atau temannya dalam hal untuk memotivasi diri kemarin. Kan tidak ada kata-kata, misalnya kan sebelumnya aturan itu ada kata-kata larangan, kemudian apa tuh perintah dan sebagainya. Sekarang kesepakatan kelas itu apa yang direncanakan secara bersama-sama, baik antara teman dengan teman atau baik murid dengan murid, baik murid dengan guru atau dengan pihak sekolah. Baik, ada yang ingin menambahkan tentang keyakinan kelas? Baik, keyakinan kelas itu biasanya walas yang membuat bersama anak didiknya atau peserta didik yang dibawa apanya, tanggung jawabnya. Biasanya keyakinan kelas itu kita buat dari peraturan kelas. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, dilarang kan ada kalimat negatif atau negasinya. Nah, kita ubah jadi kalimat positif dulu. Kita ubah menjadi membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalau keyakinan kelasnya apa itu? Kebersihan boleh, atau kesehatan. Keyakinan secara biasa kasih keyakinan kayaknya kalau orang kamu keyakinan itu sama kepercayaan. Jadi kalau secara bahasa kalau bisa diperhalus, kenapa nggak peraturan saja langsung? Kenapa harus keyakinan? Ya, kalau peraturan seperti tadi ya yang dibilang Bu Ida, peraturan itu berasalnya dari pihak guru saja. Jadi kalau keyakinan itu musyawarah dulu dengan anak didik, peserta didik kita. Mereka yang menentukan keyakinan kelasnya apa. Nah, setelah disepakati itu namanya keyakinan kelas. Nah, kenapa keyakinan? Bisa contohnya pakai helm. Nah, kalau motivasinya dari dalam atau motivasi intrinsik, dia akan menggunakan helm. Untuk apa? Karena keyakinannya supaya selamat. Seandainya ada benturan di kepala nantinya, lebih besar peluang selamatnya dibanding tidak menggunakan helm. Jadi kalau peraturan kan karena untuk apa? Kalau motivasi ekstrinsik atau dari luarnya supaya tidak dirazia misalnya, supaya tidak ditilang. Nah, kalau udah ada keyakinan dalam dirinya menggunakan helm, itu berarti kesadaran dari dalam lagi supaya selamat jika terjadi benturan nantinya gitu. Ya, untuk menimbulkan kesadaran dari dalam diri anak ya, motivasi intrinsiknya. Nah, ini nih ada hukuman atau konsekuensi. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuk hukuman atau konsekuensi? Ya, kita simpan dulu ya Ibu. Nanti deh hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, kita simpan ya. Jawabannya berarti hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah.
Ya. Kemudian berjamur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Ya, hukuman. Kemudian murid diminta tidak menggunakan sepatu karena tidak memakai sepatu warna hitam. Konsekuensi. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Masuk hukuman, kita simpan dulu ya jawabannya. Nanti kita lihat. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi kita simpan. Kemudian duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman. Kemudian terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Ya, konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Membersihkan WC karena mematahkan pensil kawan. Baik, hukuman. Kita lihat jawabannya. Iya. Jadi kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali untuk pembelajaran PJOK itu merupakan konsekuensi. Baik Bapak Ibu, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin kita bahas? Jadi apa beda hukuman dengan konsekuensi? Oh, perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Baik, kalau hukuman tadi secara tiba-tiba. Nih. Secara tiba-tiba, tidak terencana. Kalau konsekuensi udah ada keyakinan kelasnya. Nah, jika melanggar, ini konsekuensinya. Kita lanjutkan 5 posisi kontrol. Nah, ini posisi kontrol kita baik di sekolah maupun di rumah terhadap anak-anak. Keluarga, ini ada 5 posisi kontrol kita. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, ini nih. Kalau sebagai penghukum seperti ini, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah contohnya ini. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, itu tuh. Membuat anak merasa bersalah sekali sehingga mereka menjadi gagal, merasa dirinya gagal. Menjadi merasa rendah diri. Nah, kalau pada posisi teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Sekali ini, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu sebagai teman tuh, selalu kita bantu anak. Ini juga tidak baik untuk karakter anak.
sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Nah, misalnya mereka atributnya kurang lengkap. Nah, setelah ini kamu beli ya atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Kemudian yang untuk posisi sebagai manajer itu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Jadi pada posisi manajer ini anak diajak berdialog. Nah, kalau dia udah tahu, dia diminta untuk mengeluarkan pendapat untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, ini nih, ada pertanyaan nih. Jika ada kata-katanya saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu posisi kontrol mana tuh? Merasa bersalah. Iya, merasa bersalah. Ini lagi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa itu? Posisi kontrol kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum ya? Iya, betul. Kemudian kita lanjutkan. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi manajer. Tidak apa Ibu? Manajer. Sebagai manajer. Kemudian, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Teman. Ini posisi Teman. kontrol sebagai teman. Lagi. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ada konsekuensinya. Berarti posisi kontrol mana? Ini. Iya, sebagai pemantau. Nah, ini yang keyakinan kelas tadi kata Juli. Sebagai guru agama, keyakinan kita itu hanya kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Tadi kata Bu Yuli kan? Nih seperti tadi udah jelaskan ya, seperti menggunakan helm. Itu kalau yang keyakinan itu berasal dari dalam, kesadarannya berasal dari dalam. Ya, karena untuk keselamatan. Kalau peraturan, begitu nggak ada polisi tidak digunakan helm. Itu karena peraturan itu, karena motivasinya takut ditilang. Nah, kalau motivasi intrinsik atau dari dalam, itu namanya keyakinan. Nah, proses pembentukan keyakinan kelas tadi itu biasanya wali kelas yang melakukannya bersama anak didik. Nih ya, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, seperti kalimat kata-katanya tadi, seperti yang memuat nilai-nilai kebajikan seperti disiplin, kemudian saling menghormati. Nah, itu kan kata-katanya dibuat dalam pernyataan universal. Kata-katanya kalimat positif atau pernyataan positif, tidak mengandung kata-kata tidak mengandung kata-kata dilarang ataupun jangan. Jadi kata-kata pada keyakinan kelas ini harus dalam pernyataan positif seperti disiplin, saling menghargai. Ya, ini sedikit saja kata-katanya agar mudah diingat. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas. Kemudian juga warga kelas termasuk peserta didik kita dilibatkan. Itu ya bedanya peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan hanya satu pihak, satu arah saja yang membuatnya. Sementara keyakinan peserta didik dilibatkan.
kita masuk lagi segitiga restitusi. Nih, dalam segitiga restitusi ini kita melakukan proses dialog antara guru dengan murid atau peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas tadi. Nah, jika ada murid atau peserta didik kita yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas, kita panggil, kita ajak dialog. Ini tujuannya untuk apa? Agar peserta didik itu mandiri. Mandiri ini maksudnya mampu mencari solusi dari pelanggaran yang ia lakukan dan juga bertanggung jawab. Nih, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, nih, menstabilkan identitas ini prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, misalnya kata-kata yang akan kita buat setelah anak dipanggil itu, misalnya, nak, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi, anak-anak itu stabil, tidak down lagi ya. Ya, Bapak Ibu juga pernah melakukan hal itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini prinsipnya bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nih, misalnya anak-anak karena dia dicontek waktu ujian oleh temannya, ada yang sampai merobek buku temannya. Misalnya kasusnya seperti itu. Nah, kita tanya anak tuh, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, seperti tindakan memukul, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, kita validasi bahwa tindakan yang salahnya itu. Kemudian kita tanyakan keyakinannya. Ini prinsipnya teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termasuk peserta didik termotivasi secara intrinsik. Nih, setelah tadi kita validasi kesalahannya, nah kita tanya lagi, apa keyakinan kelas kita? Tuh. Nah, nanti dia akan tahu itu keyakinan kelas mana yang telah Anda langgar. Nanti kita minta solusinya dari anak itu sendiri. Itu ya namanya segitiga restitusi. Jadi pada posisi manajer, ini posisi yang ideal bagi guru, bagi seorang guru, itu posisi manajer. Kita melakukan segitiga restitusi. Jadi ini akan membentuk karakter anak. Jadi yang membentuk karakter anak dari 5 posisi tadi yang mana? Manajer. Yang manajer dan pemantau. Sementara posisi sebagai penghukum, apalagi pembuat rasa bersalah, sebagai teman itu membuat identitas gagal pada anak. Itu bisa membuat anak, kalau penghukum menimbulkan permusuhan dari dalam diri anak. Sementara pembuat rasa bersalah itu bisa membuat anak merasa gagal, merasa rendah diri. Nah, sebagai teman itu membuat anak tergantung dengan guru tersebut. Nah, dengan guru lain beda lagi kan ceritanya. Nah, jadi kalau sebagai pemantau, ya kita sebaiknya minimal sebagai pemantau. Kalau belum bisa menjadi sebagai manajer, minimal kita usahakan sebagai pemantau. Walaupun menghukum berdasarkan konsekuensi, itu menimbulkan kesadaran kepada anak, karena mereka sudah tahu kalau melakukan pelanggaran
hukum, anak tidak tahu apa yang akan ia terima atas pelanggaran. Sementara kalau pada posisi sebagai pemantau, anak udah tahu jika melakukan pelanggaran ini yang harus saya perbuat. Demikian sejauh ini, ada yang mau ditanyakan? Bu, tanya Bu. Ya, silakan Ibu Yun. Oke, terima kasih Bu Citra. Di sini mungkin untuk saya mau menanyakan yang seperti Bu Citra jelaskan tadi. Itu posisi kita yang paling bagus itu katanya pada posisi pemantau dan manajer. Karena posisi yang membuat merasa bersalah dan posisi penghukum itu pada identitas gagal. Nah, di sini yang saya tanyakan, seperti situasi di sekolah kita ini, anak-anak kita itu kan seperti yang sering kita lakukan itu Bu Cit, untuk kegiatannya kita sering melakukannya itu dengan hukuman gitu. Nah, kenapa kita kita lakukan dengan hukuman? Karena yang selama ini kita lihat anak itu kalau nggak kita hukum nggak mau bergerak, dia diam aja. Kita ajak ngomong baik-baik, kita dilawan. Bukannya dilawannya itu, iya bu. Nah, akhirnya dia mengulang lagi. Tapi kalau kita hukum dia jerah. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, apakah kegiatan yang sudah kita lakukan ini sudah termasuk kepada jalur yang baik atau gimana itu Bu Cip? Mungkin itu aja. Karena tadi disebutkan bahwasanya dalam penghukum itu identitasnya gagal gitu. Nah, berarti pendidikan kita ini apakah kita sudah melakukan hal yang salah? Ini Bang Bu Cip, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Widani. Baik, jika selama ini kita melakukan penghukuman, mungkin karena itu yang bisa maksimal kita lakukan. Karena kita belum tahu teorinya. Nah, sekarang kan kita udah tahu teorinya. Kalaupun kita melakukan hukuman, kita udah ada membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, jadi kalau kita udah ada keyakinan kelas, itu posisi kita berganti sebagai pemantau. Jadi dengan berganti posisi sebagai pemantau, itu akan menimbulkan identitas sukses bagi anak. Karena mereka sudah tahu jika melakukan pelanggaran ini, inilah konsekuensinya gitu. Jadi kalau dulu kita melakukan atau berada di posisi penghukum, itu wajar karena kita belum tahu ilmu tentang 5 posisi kontrol ini. Nah, sekarang setelah kita tahu, tentu kita tidak berbuat demikian lagi. Kita lakukanlah yang namanya proses pembuatan keyakinan kelas, terutama bagi walas. Ya, dibuat dulu keyakinan kelasnya apa gitu. Nah, begitu ada masalah, nah kita udah punya nih keyakinan kelas. Kalau ini pelanggarannya, kalau di pemantau ada konsekuensinya. Ya, kalau bisa kita semua bisalah di posisi manajer. Ya, kalaupun belum mampu melakukan di posisi manajer, minimal sebagai pemantau. Ya, Ibu Ida, silakan. Apakah dengan posisi pemantau ini, bukan posisi manajer ini, cocok untuk semua tingkat umur atau tingkat pendidikan? Apakah cocok untuk semua daerah yang ada di wilayah negara kita ini?
diberlakukan. Ya, untuk posisi manajer tadi. Untuk posisi manajer ini untuk diterapkan memang agak sulit Ibu, karena karakter anak itu berbeda-beda. Ibarat kayu, ada yang keras, ada yang sedang, ada yang lunak. Ada sebagian anaknya ini nggak mempan dengan berdialog, mempannya dengan konsekuensi. Ya, kita ganti lagi kata-kata hukuman dengan konsekuensi, karena kita sudah melakukan itu proses pembuatan keyakinan kelas. Jadi tetap tidak menimbulkan identitas gagal kepada anak. Yang namanya teori tentu pelaksanaan atau implementasinya tuh perlahan-lahan, nggak bisa langsung manajer. Jadi perlu bertahap, pemantau dulu. Lihat dulu keadaan anaknya, karakteristik anaknya ini keras kah, lunak kah, atau bagaimana. Nah, kita lihat dulu keinsafan anak kita. Ini mudah insaf kah atau bagaimana? Nah, kalau di situasi sekolah kita memang anak-anaknya ibarat kayu, itu kayu yang kerasnya. Ya, kalau memang belum mempan sebagai manajer, minimal kita sebagai pemantau. Ya. Udah banyak lebar dari tadi itu berkenaan dengan kontrol guru dan posisinya. Baiknya kita sebagai di sekolah, apakah keyakinan kelas ini dibuat oleh guru mapel atau wali kelas? Baiknya seperti apa? Terima kasih. Ya, kalau untuk di sekolah, kalau guru mapel bisa melakukannya di awal pembelajaran, itu lebih bagus lagi. Minimal walas yang melakukannya. Nah, jadi jika terjadi pelanggaran, nanti walas bisa mengadakan dialog dengan anak yang melakukan pelanggaran. Jadi anak yang melakukan pelanggaran itu karena ada kebutuhan dasarnya yang tak terpenuhi. Contohnya misalnya terlambat. Terlambat itu kan apa? Memang kadang-kadang tidak semua itu terlambat karena memang keterlambat bangun maka datang ke sekolah terlambat. Kadang-kadang ini sengajanya. Setelah ditanya kenapa disengaja nak? Iya, karena ingin mendapat perhatian. Seperti tadi kebutuhan dasar apa tuh yang tak terpenuhi kalau ingin mendapat perhatian? Kasih sayang dan rasa diterima. Ya, silakan Bu Eva. Ini seperti ini Bu Cid. Kalau keyakinan kelas kan bisa kita buat di kelas. Seperti ini. Kalau siswa tidak buat PR, ternyata keyakinan kelas semuanya menyatakan bahwa hormat bendera selama sekian menit. Nah, ini masuk hukuman atau bagaimana? Kan kita tetap menghukum anak dengan hormat bendera. Tapi itu sudah dibuat melalui keyakinan kelas. Dimasuknya kemana itu Bu Cid? Untuk hormat bendera, kalau emang udah kesepakatan di keyakinan kelas, itu masuknya tidak hukuman lagi, tapi itu konsekuensi. Itu fleksibel sifatnya. Kalau memang anak-anak setuju itu konsekuensinya, apa boleh buat? Iya, tidak termasuk hukuman lagi karena udah disepakati bersama. Yang maksudnya hukuman ini yang tiba-tiba anak tidak tahu. Jika melakukan pelanggaran ini yang akan dia peroleh gitu. Kalau udah tahu melakukan pelanggaran juga, itu namanya konsekuensi. Baik Bapak Ibu, masih ada? Ya, silakan Ibu Yudani. Tambahan Bu Citra, mungkin yang ini pertanyaannya sangat tertarik juga. Nggak apa-apa di sini aja Bu Cit. Pakai mic juga. Baik Bu Citra, terima kasih. Kesempatan yang kedua, ini penjabarannya sangat bagus sekali dan sangat menarik sekali, bisa merubah mindset kita semua
yang tadinya kita berposisi pada pembuat merasa bersalah dan juga penghukum yang lebih banyak dibandingkan dengan posisi pemantau dan manajer. Nah, ini sangat menginspirasi sekali dan mudah-mudahan bisa merubah mindset kita semua. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan bagi saya tadi itu kita yang ada kebutuhan anak ya Bu Cit ya. Nah, kebutuhan ini yang sering kita temui di lapangan. Kita bertanya, dia telat. Kita kan kadang-kadang yang namanya manusiawi ya, mood kita bagus atau tidak, kita langsung marah. Kamu kenapa terlambat? Kemarin terlambat, sekarang terlambat lagi. Silakan, ibu nggak mau kamu berada dalam kelas, nggak usah aja belajar lagi. Kan itu yang kita lakukan. Nah, itu posisinya di mana itu Bu Cit? Apakah yang kita lakukan itu kita sudah menjadi penghukum atau membuat anak merasa bersalah? Sementara kita tahu ya, kebutuhan yang tadi itu seharusnya kita kan tanya, kenapa kamu terlambat nak? Kalau dari penjelasan yang Ibu Citra berikan tadi, kita ajak dia berdialog. Tapi itu kan belum sanggup kita lakukan yang selama ini. Seharusnya kita tanya, kenapa nak sering terlambat? Apa alasannya? Dan itu yang saya tangkap benang merah dari Bu Citra tadi. Nah, ternyata setelah dapat info pada minggu berikutnya, ternyata anak ini bekerja di malam hari. Ya, untuk mencari uang jajannya. Jadi dia terlambat. Nah, sementara posisi yang dilakukannya itu meskipun dia mencari pekerjaan, menambah untuk mencari uang jajannya, tapi posisinya itu kan tetap salah, dia nggak boleh telat. Nah, kita melakukan hal yang seperti itu tidak memikirkan kebutuhan anak tadi. Apakah ini sudah baik kita lakukan atau gimana? Atau posisinya itu setelah Bu Citra menerangkan tadi, saya merasa posisi saya pada saat itu adalah sebagai penghukum gitu. Nah, jadi itulah mungkin yang jadi pertanyaan saya kepada Bu Citra. Kegiatan yang seperti ini untuk di awalnya karena saya merasa biar dia nyadar, besok nggak akan berubah, muncullah motivasi intrinsik, kan itu yang saya inginkan. Ternyata itu tidak bagus. Nah, gimana itu menurut pendapat Bu Citra langkah yang akan saya lakukan ke depannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yuliani. Ya, memang mood kita ini juga kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak. Itu karena setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Mungkin karena saat mood kita tidak baik itu ada kebutuhan dasar kita yang belum terpenuhi, makanya kita berbuat demikian terhadap anak-anak. Ya, kita juga tak bisa dipungkiri ya masalah mood ini. Cuma kalau bisa kan kita cuma bisa mengusahakan. Ya, kita cuma berusaha, bisa berusaha, karena tidak mungkin kita selalu sabar gitu. Kita hanya bisa mengusahakan untuk selalu bersabar. Jadi kita juga tidak mungkin setiap saat untuk bersabar. Ada kalanya kebutuhan dasar kita memang belum terpenuhi, sehingga mood kita begitu. Jadi kalau dapat anak juga melakukan pelanggaran, tiba-tiba saja terjadi hal yang demikian. Cuma kan kita hanya bisa berusaha untuk bersabar, menjaga mood kita bagaimanapun galaunya di dalam, ya yang di luar tetap ya bagus ya dilihat gitu. Jadi kalau untuk mengusahakan mood ya itu kan cuma usaha, kan nggak bisa kita selalu baik gitu. Kadang-kadang kan kebutuhan dasar kita juga belum terpenuhi. Bagaimana kita bisa melakukan hal selalu baik? Nah, pas kita insaf-insafnya ya, misalnya kita bersabar menghadapi pelanggaran yang dilakukan anak. Ya, yang namanya secara bertahap. Kita hanya bisa bersabar dan mendoakan anak-anak. Nah, jika misalnya terlompat kata kita seperti tadi memarahi anak atau membuat mereka merasa bersalah atau menghukum. Nah, kan kita bisa nanti memanggilnya lagi. Maaf ya nak, tadi ibu juga lagi nggak mood. Jadi untuk seterusnya jangan melakukan pelanggaran lagi.
kita minta maaf itu merasa apa baginya, nggak salah. Tapi kalau seandainya kita minta maaf itu menimbulkan kesadaran baginya, ya nggak apa-apa dilakukan. Demikian, jadi dia menyesuaikan keadaan. Baik, saya kembalikan kepada Bu Eva. Terima kasih. Demikianlah pemaparan materi tadi oleh Bu Citra. Dengan selesainya pemaparan materi tadi, berarti selesailah acara kita. Sebelum kita akhiri, sama-sama kita bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Terima alamin. kasih atas waktunya Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Masih semangat? Alhamdulillah. Baik anak-anak, pagi ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, ada anak-anak yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ada? Nah, keyakinan kelas itu mirip dengan peraturan kelas. Misalnya apa peraturan kelas? Misalnya datang tepat waktu. Apalagi bertanggung jawab. Apalagi tidak membuang sampah sembarangan. Nah, pada keyakinan kelas kalimatnya tidak boleh menggunakan kata tidak atau jangan atau dilarang. Kalimatnya harus kalimat positif. Paham? Apa beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau peraturan yang menentukan guru saja, sementara keyakinan kelas yang membuat anak-anak semua. Nah, nanti kita sepakati bersama. Oke, Nanda? Udah paham? Nah, sekarang Ibu akan membagikan kertas warna. Nanti silakan Nanda isi. Kita ya. Iko. Ini dia. Silakan ditulis Ananda. Boleh dibuat di sini, boleh bertanggung jawab. Iya. Misalnya menjaga kebersihan. Tidak menggunakan kata tidak. Ya. Tolong berikan pen di depan. Silakan berikan pen. Silakan. Siap, silakan. Ayo, siapa yang dulu? Siapa lagi? Udah semua? Satu aja, nggak usah banyak-banyak Nanda. Udah semua?
Lagi siapa? Cepatlah, siapa yang dulu? Ini sudah kita dapat ya keyakinan tugas kita, yaitu rendah hati, disiplin, amanah, jujur, menghargai teman, kreatif, dan bertanggung jawab. Nah, semoga dengan kesepakatan ini Ananda bertanggung jawab ya dengan adanya keyakinan kelas ini. Demikian saja. Terima kasih atas kerjasama Ananda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Mukti dari kelas 11 TPTUB. Senang dalam pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Menurut saya keyakinan kelas itu sangat penting karena kita dapat saling menghargai satu sama lain. Kita dapat juga mendisiplinkan diri kita sendiri.